Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan membahas Pancasila. Tapi yang saya bahas itu adalah bagaimana nasib Pancasila ke depannya dengan kondisi dan situasi negara Indonesia, termasuk figur-figur pemerintahan saat ini. Apakah bisa menjelaskan Pancasila dan keabadiannya sebagai ideologi negara ini? Itu adalah pertanyaannya. Oke, saya akan bahas ini, isu yang cukup sensitif. Saya khawatir ada dolar kuning sehingga iklannya berkurang, tapi ya udah nggak apa-apa. Yang penting saya berbagi ilmu. Jangan lupa untuk berbagi video ini ke rekan akademisi lainnya. Ya kalau berminat ya silakan subscribe. Kalau nggak berminat ya udah nggak apa-apa. Thanks for watching. Oke, langsung saja kita bahas tentang Pancasila sebagai ideologi dulu. Oke, sejak awal kita itu sudah tahu bahwa ideologi bangsa kita atau bangsa Indonesia ini itu adalah Pancasila. Oke. Dan penetapan ideologi Pancasila itu tentu menciptakan polemik di Indonesia. Meskipun kita itu rela atau terpaksa itu meyakini bahwa Pancasila adalah ideologi negara ini. Oke, sila pertama dalam Piagam Jakarta itu bunyinya ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan tentu saja itu mendapatkan kecaman dari berbagai masyarakat di Indonesia. Karena masyarakat di Indonesia itu enggak semuanya itu muslim. Ada yang non-muslim. Sehingga itu terkesan membatasi hak-hak pemeluk agama lain. Oke. Jadi sila pertama akhirnya mendapatkan suatu revisi. Dengan revisi yang lebih general. Yang lebih mewakili semua kepentingan agama. Oke, kemudian polemik Pancasila itu ya nggak cuma itu. Ya di Indonesia itu Anda bisa melihatnya di Google sejarahnya itu bagaimana. Anda sudah tahu bahwa PKI 30 September itu ya 65 itu berupaya untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis serta penolakannya terhadap Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa pada masa pemerintahan Orde Baru. Ya itu sekelumit sejarahnya saja. Lantas pertanyaannya seperti yang saya tanyakan di awal, apakah Pancasila itu masih kompeten untuk dijadikan ideologi untuk saat ini? Oke, Pancasila di era globalisasi. Kita semua tahu bahwa semakin berkembangnya teknologi di era saat ini, era globalisasi, itu memudahkan masyarakat untuk menjangkau seluruh informasi yang berasal dari media mulai di Instagram, Twitter, bahkan TikTok. Itu semuanya bisa menyampaikan suatu informasi. Dan itu adalah efek dari kemajuan teknologi. Mendekatkan kita dengan dunia global. Jadi jika pemerintah tidak teliti akan hal ini, maka akan dengan mudahnya ideologi alternatif itu merasuki pikiran-pikiran bangsa. Karena nggak ada filter di media sosial itu. Orang mulai memikirkan ideologi-ideologi alternatif untuk menggantikan Pancasila. Mereka mulai memikirkan suatu bentuk-bentuk yang mereka pikirkan lebih ideal. Meskipun itu terkesan utopis. Oke, jadi permasalahan mengenai hal itu semakin nyata karena nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat muda itu semakin melemah. Tentu saja itu menciptakan suatu pertanyaan, apakah Pancasila itu memiliki masa kadaluarsa? Apakah Pancasila itu bisa membusuk karena masyarakatnya mulai menjauh untuk mengimplementasikan sila-sila di Pancasila itu? Jangankan masyarakat, pemerintah juga praktik-praktiknya, kebijakan-kebijakan politisnya itu juga cenderung merugikan rakyat. Dan tentu saja itu menciderai atau melukai sila-sila di Pancasila itu. Yang mana seharusnya Pancasila itu diciptakan untuk melindungi rakyat. Tapi saat ini digunakan oleh pemerintah untuk melukai rakyat. Oke. Kita bongkar satu persatu ya. Mulai sila pertama yang mulai diabaikan. Jadi banyak di kalangan influencer itu yang secara terang-terangan menyatakan bahwa dirinya tidak percaya akan adanya Tuhan.
Oke, mereka secara bangga mengatakan bahwa ya saya tidak percaya pada Tuhan, atau sebut saja mereka adalah ateis. Oke, salah satu contohnya yang nyata itulah Jering lah misalnya, pentolan grup band SID atau Superman is Dead. Dia berkeyakinan bahwa agama itu adalah konspirasi. Dan dia menyatakan itu di media sosial, di televisi. Semua orang bisa melihatnya. Istrinya yang cantik itu ya, itu juga mengatakan bahwa suaminya bukan seorang muslim, melainkan agnostik. YouTuber Reza Arab misalnya juga terang-terangan mengatakan bahwa dia tidak beragama. Dan ketika orang menonton influencer itu mengatakan hal semacam itu, bukankah itu juga akan mempengaruhi jumlah orang yang ateis itu yang semakin meningkat? Saya bukan berarti membenci orang ateis, itu adalah pilihan hak itu seseorang. Sama seperti apakah saya membenci LGBT? Ya enggak, karena itu adalah hak mereka. Setiap orang itu punya ruang publik dan ruang privat. Ruang privat itu adalah ruang eksklusif Anda. Anda boleh melakukan apapun, Anda boleh berkeyakinan apapun, Anda boleh berpikir tentang apapun. Tapi kalau sudah masuk di ruang publik, Anda harus menjaga etika Anda. Mengapa? Karena Anda tidak berbicara tentang diri Anda sendiri dan didengarkan oleh diri Anda sendiri dan ditonton oleh diri Anda sendiri. Anda mungkin tidak ingin atau tidak berencana untuk mempengaruhi orang lain, tapi ketika Anda memiliki status influencer, secara otomatis perkataan Anda, sikap Anda, perilaku Anda, cara Anda berpakaian, cara Anda berkeyakinan dan berpikir, itu pasti akan menginspirasi orang untuk melakukan itu. Jadi ketika kalian berkeyakinan bahwa misalnya Anda percaya bahwa Tuhan tidak ada atau agama itu konspirasi atau apalah, simpan itu dan jadikan itu adalah keyakinan Anda, karena itu adalah ruang privasi Anda. Tapi kalau Anda mulai menyebarkan, lah ini yang tentu meresahkan sila pertama. Itu dapat dikatakan sebagai suatu konfrontasi terhadap sila pertama, yang mana masyarakat Indonesia meyakini bahwa masyarakatnya adalah masyarakat yang bertuhan. Kalau salah satu beberapa atau muncullah beberapa orang itu yang ateis di Indonesia, itu nggak masalah, karena itu adalah hak mereka. Tapi sekali lagi, ketika itu dijadikan suatu alat untuk mempengaruhi orang lain atau mengideologisasi orang lain, maka di sanalah yang terjadi suatu kesalahan. Sama persis seperti kasus LGBT. Entah Anda mau menjadi lesbian, menjadi biseksual, menjadi gay, menjadi transseksual, itu adalah ruang privasi Anda. Anda tidak bisa menjadikan itu sebagai suatu ajaran yang harus disebarkan dan orang-orang harus mengikuti seperti Anda. Karena tentu itu akan menciptakan suatu problem. Oke? Ingat, ruang privat dan ruang publik. Anda memiliki hak apapun kalau itu konteksnya adalah ruang privat Anda. Tapi kalau itu ruang privat Anda masukkan ke ruang publik, sementara Anda memiliki sifat otomatisasi untuk menginspirasi orang karena status Anda sebagai influencer, maka yang terjadi adalah suatu problem. Oke, yang kedua misalnya, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua. Mengapa di Indonesia itu ini yang sering dilanggar? Ya, sebut saja kasus bullying lah. Oke, itu marak di Indonesia. Nilai moral karakter bangsa itu ya kita sedang nggak bisa mempertahankan itu. Anda lihat kolom komentar di videonya KKY Aku Bukan Boneka atau videonya Yang Lex. Semua orang menghujat, semua orang itu membenci, semua orang itu mengolok-olok, menghina, mendiskriminasi. Padahal jujur, kalau Anda tidak menyukai karya seseorang, kritik karyanya, bencilah karyanya. Tapi kalau Anda sudah memasukkan atau sudah menginfiltrasi kebencian Anda dengan ideologi diskriminatif, ideologi rasis, ideologi yang membenci orang yang memiliki rupa kurang rupawan atau cantik,
Anda masukkan semua itu, dicampur aduk, dan akhirnya menjadi suatu ujaran kebencian. Dan itu adalah praktik-praktik kekerasan verbal atau kekerasan secara tekstual di dalam kolom komentar. Apakah itu menjelaskan kemanusiaan yang adil dan beradab? Anda menuntut hak Anda untuk bebas. Bebas apapun, bebas berkarya, bebas menelurkan suatu produk, dan lain sebagainya. Tapi mengapa Anda itu mengolok ruang privasi orang? Kalau misalnya Anda tidak suka KKY fisiknya, maka simpan itu dalam hati Anda, karena Anda juga tidak sempurna. Kritiklah karyanya, yang kalian benci karyanya. Saya juga lihat komentar-komentarnya, ada juga yang menyuruh mereka itu untuk mati saja. Nah, ini yang disebut sebagai hilangnya nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa kita disebut sebagai masyarakat adil? Kita jauh dari kata adil. Apa kita masyarakat yang beradab? Anda bisa menilai netizen Indonesia itu justru bangga dengan citra mereka sebagai netizen yang beringas, brutal, dan barbar. Itu bukanlah prestasi. Tapi mengapa kita semua itu membanggakan itu? Oke, nilai sila atau sila kedua itu sudah mulai tergerogoti. Kemudian hilangnya rasa persatuan Indonesia, terorisme, separatisme, dan lain sebagainya. Perang antar suku, perang antar etnis, itu menjelaskan bahwa persatuan Indonesia itu sudah mulai retak dan mulai dipertanyakan. Bahkan nggak usah lah ngomongin antar suku, antar etnis, antar budaya, atau separatisme, antar pemerintah dan rakyat itu juga sudah mulai nggak menyatu. Padahal pemerintah itu adalah pembantunya rakyat. Oke, pemerintah itu yang membantu rakyat untuk mengatur negara. Karena negara itu sama dengan rakyat. Nggak ada rakyat ya nggak ada negara. Perwakilan-perwakilan rakyat yang ada di pemerintahan itu malah sering berkonflik dengan kepentingan rakyat, karena mereka lebih mementingkan kepentingan partai. Contoh nyata, ketika rakyat itu ya sudah mulai nggak percaya dengan omongannya pemerintah mengenai COVID, maka di sana sudah menjelaskan bahwa nggak ada istilah persatuan di sana. Kalau pemerintah itu memiliki trust, memiliki kepercayaan dari rakyat, rakyat pasti akan selalu menurut. Mengapa rakyat itu nggak menurut? Karena pemerintah sendiri itu sering labil dan tidak konsisten ketika memberikan kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan misalnya dilarang mudik, tapi tiba-tiba wakil presiden itu ngomong kalau santri boleh mudik. Tentu saja ini akan memicu kelompok-kelompok lain yang merasa dilarang untuk mudik. Setiap orang memiliki alasan untuk mudik. Tidak ada alasan eksklusif seorang santri atau beberapa santri untuk mudik. Itu adalah alasan yang lebih terkesan bukan general ya, alasan yang terlalu spesifik ya, mungkin karena suatu kepentingan ya. Saya nggak bisa ngomongnya di sini. Kemudian poin keempat, sila keempat itu kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu mulai hilang. Oke, tindakan pemerintah yang semena-mena, tidak bertanggung jawab, tidak pernah berkonsultasi, tidak transparan dengan rakyat, bahkan menelurkan undang-undang atau peraturan itu tengah malam, itu menjelaskan masyarakat mulai nggak percaya dengan pemerintah. Korupsi yang merajalela, pengurangan hukuman bagi korupsi dikurangi hukumannya karena sering bersedekah, dan hal-hal yang nggak masuk akal itu terus terjadi. Orang yang mencuri ayam, orang yang menyebarkan hoaks babi ngepet, itu dihukum penjara 10 tahun. Tapi korupsi sebesar itu, hukumannya hanya segitu. Dapat pengurangan karena dianggap berperilaku baik. Dapat pengurangan karena sering bersedekah, karena sering memberangkatkan umroh pegawai-pegawainya, sekretarisnya, dan lain sebagainya. Terus saja seperti itu, maka rakyat semakin tidak percaya. Dan parahnya, kalau masyarakat sudah nggak percaya lagi, yang dikhawatirkan adalah terjadinya suatu revolusi. Rakyat mulai membangkang, mulai menolak, mulai melawan.
Dan yang dikhawatirkan adalah negara ini menjadi negara yang gagal hanya karena pemerintahannya yang selalu lebih mementingkan kepentingan partai daripada kepentingan rakyat. Sila kelima yang mulai mengkhawatirkan tidak adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ya, kita semua tahu. Ngomongin keadilan sosial itu hanyalah angan-angan belaka. Kita semua tahu masyarakat Indonesia itu memiliki klaster, ada yang miskin, ada yang kaya. Dan jarak antara yang miskin dan yang kaya itu semakin lebar. Karena orang-orang kaya, orang-orang elit, pengusaha-pengusaha, orang yang memiliki modal, itu semacam menciptakan kartel ya. Kartel, dan itu menjerat orang-orang miskin, UMKM, orang-orang yang memiliki usaha kecil. Itu selalu ditodong dan merasa tidak memiliki kuasa apapun untuk berkembang karena kartel-kartel dari pihak swasta yang memiliki modal besar itu. Bahkan pemerintah dengan BUMN-nya itu juga berbisnis dengan rakyat. Mereka seolah menunjukkan bahwa BUMN itu berkembang dan memberikan keuntungan. Iya, keuntungan untuk pemerintah. UMKM, orang-orang swasta yang memiliki modal kecil, sulit untuk berkembang karena harus bersaing dengan produk-produknya BUMN dan juga produk-produk orang memiliki modal besar. Ngomongin kemiskinan dan kekayaan itu selalu arahnya itu ke wilayah ekonomi, dan kita itu tidak sedang baik-baik saja. Dan kalau digeser ke wilayah yang lain, misalnya pendidikan, ya pendidikan kita nggak merata, pelayanan kesehatan apalagi nggak merata, infrastruktur juga nggak merata. Ada kota dengan jalanannya itu bagus mulus, ada daerah yang wilayahnya itu ya mengerikan dan penuh dengan hal-hal yang membahayakan kalau kita lalui. Penegakan hukum itu nggak adil, selalu memihak pihak-pihak tertentu dan lain sebagainya. Jadi Pancasila itu nampak ideal, tapi praktiknya itu nampak semakin menjauh dari kenyataan karena praktik-praktiknya itu selalu bertolak belakang dengan apa yang disampaikan dan substansi dari Pancasila itu sendiri. Jadi saya khawatir bahwa Pancasila itu hanya akan dijadikan sebagai suatu simbol, tapi substansinya nggak pernah dipraktikkan. Itu saja yang bisa saya katakan untuk kali ini, dan terima kasih. Thanks for watching.